nama saya Istiana, saya mahasiswi agroteknologi angkatan 2020. Di sini saya akan membagi video pembelajaran mengenai budidaya tanaman stroberi pada dataran rendah. Yuk, mari kita simak videonya. Hai Sobat Tani, siapa sih yang nggak tahu stroberi? Stroberi atau dengan nama latin Fragaria L merupakan komunitas hortikultura yang banyak dibudidayakan masyarakat dunia. Salah satunya yaitu termasuk Indonesia. Stroberi termasuk golongan buah subtropis asal Chili, Amerika Latin. Stroberi digemari oleh masyarakat karena memiliki aroma yang khas, buah berwarna merah cerah, tekstur berair, dan rasanya yang manis. Tentu, stroberi ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan dapat dikonsumsi sebagai buah segar atau digunakan sebagai bahan baku produk olahan makanan dan juga minuman seperti selai, manisan, sirup, yogurt, dan es krim. Nah, ini apa sih yang sedang kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan adalah sanitasi lahan. Sanitasi lahan ini adalah proses membersihkan lahan-lahan dari hal-hal yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman seperti gulma, sisa-sisa tanaman yang tertinggal setelah masa panen sebelumnya seperti seresah daun, mulsa, sisa-sisa akar, bebatuan, atau komponen lainnya yang dapat mengganggu tanaman selanjutnya. Tahapan pertama selain pembersihan lahan dilakukan juga pemerataan lahan dan juga pemindahan rak besi. Untuk lahan yang digunakan adalah lahan rata dengan ukuran luas yaitu 8 meter dikali 7 meter atau sama dengan 56 meter persegi. Lalu selanjutnya kita mengambil bambu di area lahan belakang UG Teknopark dengan lahan bambu yang cukup luas. Nah, ayo mari kita ambil bambu-bambu yang akan digunakan sebagai paranet atau naungan. Nah, bambu yang kita cari ini kita potong sebagai berbentuk utuh bulat karena kita akan menggunakan 4 gagang penyangga dengan ukuran yaitu 2,5 meter atau dengan total sekitar 12 buah penyangga. Lalu di sini selanjutnya ada persiapan rak sebagai tempat menyusun polybag. Rak yang digunakan yaitu ada 4 kebutuhan rak dengan masing-masing perlakuan yaitu kontrol, naungan 55%, naungan 65%, naungan 75%. Yang sedang dilakukan saat ini adalah mengukur panjang kali lebar kali tinggi ukuran rak. Lalu luasan rak yang akan digunakan menjadi ukuran yaitu 4 kali 2 kali 2 meter atau panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya membuat persiapan lubang tanah untuk penyangga bambu yang akan digunakan sebagai kerangka paranet untuk naungan tanaman. Tentukan titik-titik untuk lubang berdasarkan ukuran dan posisi naungan yang diinginkan agar kerangka paranet terpasang kokoh dan rapi. Kedalaman bambu ini dibuat sebagai penyangga untuk bambu tidak mudah goyah ketika paranet dipasang. Proses pemasangan paranet untuk naungan tanaman dimulai dengan menyiapkan tali dan juga paranet yang akan digunakan dengan beberapa paranet yang sebelumnya sudah disebutkan dengan naungan 55%, naungan 65%, dan naungan 75%. Setelah itu, paranet dibentangkan di atas rangka bambu yang telah terpasang, memastikan posisi paranet rata dan menutupi seluruh area yang dibutuhkan. Perbedaan tingkat naungan mempengaruhi suhu udara, kelembaban udara, dan juga intensitas cahaya. Naungan memiliki banyak sekali jenisnya. Naungan dapat berupa paranet, tanaman penaung seperti pohon beringin, ataupun pohon-pohon besar lainnya. Berikut gambaran naungan yang akan digunakan pada penelitian kali ini.
Sebelum masuk lebih lanjut, berikut gambaran prosedur pelaksanaan penelitian dari tanaman stroberi. Langkah awal dalam persiapan polybag adalah membuka setiap polybag secara hati-hati agar tidak robek. Setelah terbuka, ambil bagian atas polybag dan lipat ke arah luar. Lalu ulangi lipatan tersebut 1 kali lagi. Lipatan ganda ini membantu memperkuat bagian atas polybag dan mempermudah proses pengisian media. Setelah semua polybag dilipat 2 kali di bagian atasnya, polybag siap diisi media tanam untuk proses penanaman. Nah, media tanam yang digunakan terdiri atas tanah, arang sekam, pupuk kambing dengan berbandingan volume yaitu 2:1:1. Tanah yang digunakan berasal dari permukaan tanah di kebun UG Teknopark. Setelah media tanam sudah tercampur, aduk semua komponen menggunakan cangkul. Proses pengadukan atau homogenisasi ini penting agar setiap bagian media tanam memiliki nutrisi yang merata dan tekstur yang gembur. Setelah semua media tanam dicampur dengan baik dan pH tanah telah diukur pada angka 7,2, tahap berikutnya adalah menyiapkan polybag untuk tahap awal penyimpanan di 2/3 hingga penuh. Setelah semua polybag terisi, media tanam perlu dibiarkan selama 1 minggu. Penyimpanan ini bertujuan agar proses dekomposisi bahan organik dalam media tanam berjalan optimal. Selanjutnya masuk ke tahap persiapan sistem drip irigasi yang akan digunakan untuk menyiram tanaman secara otomatis. Yang pertama, lakukan pendataan dan pengecekan alat-alat yang diperlukan termasuk selang drip, pipa, drum air, saklar otomatis, dan alat pelubang. Pastikan semua komponen lengkap dan dalam kondisi baik agar sistem irigasi bisa berfungsi dengan optimal. Salah satu solusi yang efektif adalah melalui penerapan irigasi tetes atau drip irrigation. Metode irigasi ini memungkinkan penghematan air dan pupuk dengan memberikan air secara perlahan kepada akar tanaman, baik melalui permukaan tanah atau langsung ke akar melalui jaringan katup, pipa, dan emitor. Sistem ini mampu memberikan air dengan debit rendah dan frekuensi tinggi, hampir secara terus-menerus di sekitar akar tanaman. Dengan penerapan drip irigasi tetes, tanaman dapat terhindar dari kekeringan yang berkepanjangan dan dapat tumbuh dengan baik bahkan di bawah kondisi musim kemarau yang sangat ekstrim. Berikut drum yang digunakan adalah dengan ukuran 150 liter. Proses persiapan dari pemasangan drip irigasi cukup panjang, boleh langsung disimak untuk persiapannya.
Setelah media tanam yang sudah 1 minggu dibiarkan, lalu selanjutnya masuk dalam penanaman. Bibit yang digunakan yaitu berasal dari Stolon, daerah Ciwidey, Bandung. Bibit dibeli secara seragam dengan total pembelian bibit sekitar 180 bibit yang berumur 1 bulan. Bibit 180 tidak digunakan dalam penelitian seluruhnya, hanya 144 tanaman untuk penelitian dan 36 tanaman sebagai tanaman cadangan. Bibit yang digunakan ada 3 jenis varietas, yaitu varietas California, varietas mencir, dan Sweet Curly. Bibit stroberi yang berumur 4 minggu atau 1 bulan ditanam langsung pada media tanam dalam polybag. Tiap polybag ditanami 1 bibit stroberi dengan total yaitu 144 tanaman dan 36 cadang tanaman. Jarak polybag antar sampel yaitu 2 cm, jarak polybag antar ulangan yaitu 10 cm. Pemindahan bibit ke dalam polybag penelitian dilakukan pada sore hari pukul 4.30 dengan cara membuat lubang tanam di tepi polybag. Penanaman di tepi polybag agar mempermudah tanaman saat berbuah. Setelah proses pemindahan selesai, tanaman stroberi disiram secukupnya hingga tanah terlihat lembab. Setelah seluruh tanaman sudah tertanam, lalu selanjutnya pemasangan label. Pemasangan label ini dilakukan setelah penanaman bibit pada polybag sesuai dengan perlakuan masing-masing dengan menggunakan penanda label plastik tanaman kemudian ditancapkan pada masing-masing polybag. Pemasangan label bertujuan untuk memudahkan dalam pengamatan dari setiap perlakuan yaitu kontrol, naungan 55%, naungan 65%, dan naungan 75%, serta yaitu varietas California sebagai R1, varietas mencir R2, dan varietas Sweet Curly R3. Selanjutnya, dikarenakan drip irigasi belum terpasang, oleh karena itu penyiraman dilakukan secara manual untuk awal penanaman. Selanjutnya, pengukuran drip irigasi dan pemasangan secara langsung pada area yang akan digunakan. Pemasangan drip irigasi telah selesai, selanjutnya masuk dalam proses pemeliharaan, salah satunya itu pemupukan. Pemupukan merupakan faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan tanaman sehingga dapat berbuah dengan optimal. Ada beberapa cara pemupukan tanaman stroberi, yaitu menggunakan sistem kocor dan sistem tabur. Pemupukan dalam pemeliharaan menggunakan pupuk NPK 16-16-16 dan pupuk KNO putih. Pemupukan dilakukan dengan 2 sistem sesuai dengan kondisi lingkungan. Musim penghujan akan dilakukan dengan sistem tabur dan pada musim kemarau dilakukan dengan sistem kocor. Sistem kocor adalah proses pemberian pupuk dilakukan dengan cara dikocor, yaitu dengan melarutkan pupuk dalam air lalu dikocorkan pada media tanam. Pemupukan dengan sistem kocor dilakukan 1 minggu sekali menggunakan pupuk NPK yaitu 3 gram dan digabung dengan KNO3 yaitu 2 gram dengan konsentrasi yang dilarutkan ke dalam 3 liter air. Jika menggunakan sistem tabur, yaitu menggunakan NPK 1 gram dan KNO3 0,5 gram. Selain pemupukan pada tanaman, perlu juga penambahan untuk pertumbuhan bunga dan buah menggunakan pupuk MKP. Pupuk MKP singkatan dari monokalium fosfat. Pupuk ini merupakan pupuk yang mengandung 2 unsur hara penting yaitu fosfor dan kalium. Penakaran pupuk MKP menggunakan yaitu 3 gram per 1 liter air sesuai dengan anjuran pada kemasan yaitu 3 gram per 1 liter air.
Setelah semuanya sudah dipersiapkan, pemupukan semprot dengan MKP sebaiknya dilakukan pada pagi hari ketika suhu udara masih sejuk dan kelembaban tanah yang masih optimal. Pemupukan ini dilakukan secara rutin, yaitu pada setiap 1 minggu sekali tergantung pada kondisi pertumbuhan tanaman. Tahapan selanjutnya yaitu penyiangan dan juga pemangkasan. Kebersihan lahan sangat berpengaruh pada kesehatan tanaman. Lahan stroberi yang kotor dan banyak ditumbuhi gulma dapat dengan mudah terserang hama dan penyakit. Penyiangan dilakukan setiap 2-3 kali dalam 1 minggu dan pemangkasan dilakukan terhadap daun dan juga stolon. Pemangkasan bertujuan membuang daun-daun tua atau daun yang sudah terkena hama dan penyakit. Pemangkasan dilakukan pada tanaman yang disisakan 3 helai daun yang sehat. Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman merupakan langkah penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal dan hasil panen yang berkualitas. Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, oleh karena itu penting untuk mengenali dan mengatasi masalah ini secara efektif. Dan berikut gambaran-gambaran dari hama yang menyerang tanaman stroberi. Berikut ada ulat, Dikarenakan meningkatnya serangan hama yang mengancam kesehatan tanaman stroberi, langkah penting yang perlu diambil adalah melakukan penutupan secara penuh menggunakan insect net. Insect net adalah jaring pelindung yang dirancang untuk mencegah hama masuk sambil tetap memungkinkan cahaya dan udara masuk ke dalam area penelitian. Setelah melakukan penutupan tanaman dengan insect net, langkah selanjutnya dalam pengendalian hama adalah menyiapkan insektisida nabati, yaitu Beviria bassiana. Insektisida ini merupakan jamur entomophotagen yang efektif dalam mengendalikan hama dengan cara menginfeksi dan membunuhnya, sehingga ramah lingkungan dan aman untuk tanaman serta makhluk hidup lainnya. Siapkan Beviria bassiana dalam dosis 3,5 gram per liter air. Pastikan air yang digunakan bersih dan bebas dari kontaminasi. Campurkan insektisida dengan air dalam wadah yang bersih, lalu aduk hingga larutan tercampur. Dan pelakukan yang dilakukan adalah melakukan dengan penyemprotan. Penyemprotan ini dilakukan pada sore hari ketika suhu udara udah lebih sejuk dan aktivitas hama biasanya lebih tinggi. Penyemprotan di waktu ini juga membantu mengurangi resiko penguapan larutan akibat panas matahari sehingga efektivitas insektisida meningkat. Semprotan larutan secara merata pada bagian daun, batang, dan tanah di sekitar tanaman. Pastikan juga menyemprot di bagian bawah daun, di mana hama biasanya bersembunyi. Hindari semprotan langsung pada bunga atau agar mencegah kerusakan. Dikarenakan banyaknya serangan hama yang mengancam kesehatan tanaman stroberi, langkah yang diambil adalah menggunakan insektisida kimia Kuracron dengan bahan aktif yaitu Profnevos 500 gram per liter.
Kurakron ini adalah efektif dalam mengendalikan berbagai jenis hama dengan cepat. Untuk penggunaan yang aman dan efektif, larutan kurakron disiapkan dengan dosis yaitu 0,5 ml per 1,5 liter air. Pastikan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan kacamata selama proses pencampuran dan penyemprotan untuk menghindari kontak langsung dengan insektisida. Setelah larutan siap, semprotkan secara merata pada area tanaman yang terkena serangan hama, terutama pada bagian daun dan batang. Dengan penerapan insektisida kimia ini dapat dengan tepat diharapkan dapat mengurangi populasi hama dan melindungi tanaman dari kerusakan lebih lanjut. Data-data yang diperoleh pada data primer yang berasal dari pengukuran langsung terhadap pertumbuhan dan hasil stroberi. Adapun parameter yang diamati yaitu pertambahan jumlah daun majemuk, lebar daun, luas daun, umur berbunga, jumlah buah, umur panen pertama, bobot buah per tanaman, bobot per buah, kadar kemanisan buah, intensitas kerusakan daun akibat hama, intensitas kerusakan buah akibat penyakit, iklim mikro yaitu suhu, kelembaban, dan cahaya. Halo teman-teman, mari kita panen buah dari varietas Sweet Curly. Mari kita petik. Buah ini berasal dari varietas Sweet Curly dengan tanggal berbunga yaitu 19 April. Selanjutnya, pengukuran kadar kemanisan buah atau yang biasa disebut dengan kandungan padatan terlarut total (PTT) menggunakan hand refraktometer analog dengan satuan Brix. Hand refraktometer analog merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsentrasi bahan atau zat terlarut. Brix merupakan unit satuan ukuran kemanisan gula di dalam suatu larutan atau cairan. 1% Brix setara dengan 1 gram gula sukrosa dalam 100 ml air. Kadar kemanisan diukur pada setiap panen dan berlaku untuk seluruh buah dari masing-masing varietas dan juga perlakuan. Dan terakhir yaitu pengukuran luas daun, di mana pengukuran luas daun ini dilakukan pada akhir 90 HST guna mengetahui dengan pasti apakah jenis tumbuhan yang ditanam merupakan tanaman yang sesuai dengan yang kita inginkan. Diambil dari setiap ulangan sampel tanaman secara acak dari masing-masing perlakuan. Selanjutnya diukur menggunakan aplikasi image. Baik, cukup sekian pemaparan mengenai video edukasi budidaya stroberi daerah dataran rendah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.